Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Intan Ramadhani SPDMS, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan Sastra. Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyusun kerangka karangan. Oke anak-anak, mari kita lihat slide sebagai berikut. Secara etimologis, kata topik berasal dari bahasa Yunani topho yang berarti tempat. Ini berarti topik merupakan sesuatu yang sudah ditentukan dan dibatasi. Topik berarti pokok pembicaraan atau pokok permasalahan. Ciri khas topik terletak pada permasalahan yang bersifat umum dan belum terurai. Adapun judul karangan pada umumnya adalah rincian dan penjabaran dari topik. Jika dibandingkan dengan topik, judul lebih spesifik dan menyiratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui persamaan dan perbedaan antara topik dan judul. Topik adalah payung besar yang bersifat umum dan belum menggambarkan sudut pandang penulisnya. Sedangkan judul lebih spesifik dan telah mengandung permasalahan yang lebih jelas atau lebih terarah. Tujuan dari kerangka karangan yaitu tujuannya adalah sasaran yang hendak dicapai penulis berdasarkan topik sehingga tujuan itu mempersempit atau memperbatasi topik. Tujuan dari topik itu adalah sasaran yang akan dicapai penulis berdasarkan topiknya. Jadi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam suatu proses penulisan. Cara merancang tujuan, tujuan yang baik harus selaras dengan topik. Tujuan harus dapat membatasi topik agar topik berlarut-larut dalam melebar. Tujuan bisa menjadi rambu bagi topik agar tidak menyimpang dari pembahasan. Oke anak-anak, tesis kerangka. Tesis adalah perumusan topik dan tujuan dalam bentuk kalimat dengan menonjolkan topiknya sebagai pokok bahasan. Tesis lebih menonjolkan topik daripada tujuan dengan maksud penulisan karangan ilmiah, melakukan analisis, interpretasi, dan sintesis. Dalam proses penulisan karangan ilmiah, tesis merupakan payung bagi tahapan penulisan ilmiah. Misalnya, dalam menyusun kerangka karangan penulisan berpedoman pada tesis. Jadi, tesis semacam rambu-rambu pedoman dalam penulisan. Namun, penentuan sebuah tesis juga dapat dilakukan berdasarkan karangan yang sudah jadi atau publikasi ilmiah. Dengan demikian, tesis mampu meramalkan, mengendalikan, dan mengarahkan penulis pada proses lanjut penulisan, yaitu menyusun kerangka karangan atau outline. Dalam penulisan kerangka karangan ilmiah, penulisan tidak langsung menulis setelah mengetahui tesis karangannya, tetapi harus menata pokok-pokok bahasan itu ke dalam kerangka karangan. Kerangka karangan adalah suatu rencana kerja ilmiah yang teratur untuk mendeskripsikan penyusunan pokok-pokok bahasan ke dalam bab dan subbab dengan menampilkan acuan berupa sumber rujukan atau referensi yang digunakan. Fungsi dari kerangka karangan ini yaitu adalah mempermudah mengelola susunan karangan agar teratur dan sistematis, mempermudah penulisan dalam menguraikan setiap permasalahannya, membantu menseleksi materi yang penting. Oke anak-anak, inilah topik pembahasan kita hari ini, bagaimana cara dalam menyusun tema atau menyusun kerangka karangan. Sampai di sini pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.